Hai gengs, back Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah dia menilai kamu dan perubahan kamu. Yes, ini general reading. Bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Udah itu aja. Oke, kita bakalan ngecek energi seseorang, pandangan dia ke kamu terus seperti apa ya. Ya udah, aku bakal kasih waktu buat kalian pikirin seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai. Dia menilai dirimu dan perubahan kamu. Seperti apa menurut dia? Kamu sekarang agak lebih cuek katanya ya. Dia menilai dirimu dan perubahan kamu. Berarti sebelumnya dia sudah mengenal kamu kali ya. Tapi mungkin time goes by, seiring berjalannya waktu mungkin dia ngerasa kamu berubah atau ada perubahan lah dalam diri kamu. Entah kamunya berubah ke dia atau memang diri kamu yang berubah saat ini gitu ya. Coba kita lihat aja. Aku juga nggak tahu nih bagaimana. Padahal aku yang bikin tema ya, tapi aku yang nggak tahu. Ya udah, ya apa yang terlihat di sini aku bakal kasih tahu ke kalian. Dia menilai kamu dan perubahan kamu. Kamu agak cuek katanya ya. Agak cuek. Sebenarnya sih kamu yang sebenarnya dia yang nggak tahu ya. Kamu cuek, tapi kamu diam-diam tuh suka kepo atau stalking dia mungkin. Kayak diam-diam kamu tuh ada sesuatu yang kamu rasain, kamu pikirin, atau kamu suka masih kepoin dia. Jadi sebenarnya kamu nggak cuek, ini menurut aku ya. Tapi dia menilainya kamu tuh cuek, katanya diam aja atau cuek aja atau nggak banyak bicara. Tapi kamu lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih kuat saat ini. Mungkin dulu kamu terlihat lebih cengeng atau gampang melo gitu ya, tapi sekarang kamu lebih kuat. Ada masalah apapun mungkin terlihat lah kamu mungkin nggak terlalu banyak mengeluh di sosial media atau nggak terlalu banyak posting-posting kesedihan atau apa kali ya. Pokoknya dia bisa lihat kamu tuh lebih strong saat ini orangnya. Lebih dewasa terlihat kamu yang bisa menghadapi masalah, lebih tenang, dan malah banyak dari kalian yang bisa bantu masalah orang lain katanya. Kamu ini sih sekarang juga lebih sabar, mau dengerin keluh kesah seseorang ketika orang itu ada masalah, dan banyak dari kalian yang mau introspeksi gitu. Jadi ada masalah, kamu nggak ngejudge atau menyalahkan seseorang, nggak menyudutkan orang lain, tapi kamu lebih ke menilai diri kamu sendiri. Kamu introspeksi. Dimanapun kamu itu memberikan cahaya katanya. Iya, gini juga deh, misalnya ya, dimanapun kamu itu kamu pasti bersinar. Jadi gimana ya jelasinnya, bingung. Dimanapun kamu, ibaratnya ini apa ya, diamond deh. Diamond ditaruh di tanah, itu kan tanah tuh kan kayak gelap gitu kan ya, tapi kamu tetap bersinar. Nah, diamond ditaruh di tempat yang terang, banyak cahaya atau lampu, tetap bersinar. Jadi mau ditaruh dimanapun kamu tetap bersinar. Kamu mau berada dimanapun tetap bersinar gitu katanya. Itu dia, menurut dia tuh kamu kayak gitu. Walaupun kamu baper ini mungkin kamu kesel, sensitif atau marah, tapi kamu udah bisa menenangkan diri kamu sendiri. Kamu terlihat lebih tenang. Mungkin dulu kalau ada masalah sensitif, kamu agak temperamen, terlihat kalau marah kamu benar-benar langsung melampiaskan atau kasih lihat kalau kamu lagi marah. Tapi sekarang kamu lebih tenang katanya. Udah bisa mengontrol emosional kamu, mengontrol marahnya kamu, amarahnya kamu. Banyak orang yang suka sama kamu katanya, tertarik atau kagum sama kamu. Dari diri kamu atau dari kamu yang sudah berubah,
atau ya dari inner beauty, pencapaian kamu juga. Kamu udah gak terlalu mau tahu urusan orang ya, kayak kamu gak mau ikut campur masalah orang lain, hidup seseorang. Kamu juga udah bisa let go apapun yang udah gak relate sama diri kamu saat ini. Mungkin kamu juga pernah merasakan sebuah kehilangan, tapi kamu udah gak peduli sama apapun yang pergi, sama apapun yang meninggalkan kamu, yang pergi menjauh dari kamu. Kenapa kalian itu orangnya ngangenin katanya? Gak tahu kenapa dia bilang kayak gitu ya. Kamu tuh orangnya ngangenin katanya. Sosok kamu itu membawa manfaat. Kehadiran kamu juga membawa ada arti dan makna buat seseorang, buat dia. Nah itu, sosok dan hadirnya kamu itu yang bikin kangen katanya. Entah misalnya dulu kamu ada, sekarang gak ada, jadi kangen. Atau peran kamu dalam hidup dia tuh yang bikin dia kangen. Contoh ketika dia ada masalah, dia cerita sama kamu ya, dia dapat didengerin sama kamu, dapat advice gitu dari kamu ya. Nah ketika kamu gak ada kan dia kehilangan sosok kamu yang kayak gitu, peran kamu yang selalu ada available buat dia. Tapi kamu udah gak ada nih, nah itu dia kehilangan tuh jadinya. Dan dia kangen kehadiran kamu yang kayak gitu. Dia ngerasa kamu semakin jauh sama dia. Ini kayaknya kalian ngecek energi seseorang yang jauh dari kamu ya, pandangan seseorang yang udah jauh dari kamu. Iya, dia menilai kamu dan perubahan kamu lebih tenang, lebih dewasa, lebih banyak menghilang. Malah menghilang tuh apa ya, kayak nggak tahu ya dia tahu dari mana. Misalnya kamu sering update di sosial media, tapi sekarang kamu banyak hilangnya atau sering hilang gitu ya. Mungkin dia tahu entah dari mana, dari teman-teman atau memang dia follow sosial media kamu. Banyak pencapaian achievement yang kamu dapatkan katanya nih. Banyak hal yang kamu dapatkan. Banyak juga orang-orang yang menyukai kamu saat ini. Banyak orang yang mendekat, menyukai, dan kamu banyak kenal orang katanya. Hidup kamu juga semakin bahagia, happy. Entah memang kamunya yang menciptakan kebahagiaan itu sendiri, atau ya kamu dikelilingi sama orang-orang yang baik, positif, menyenangkan, bawa energi positif juga buat kamu. Terlihat kamu bahagia, happy, tapi kayak gak peduli sama dia ya, atau memang kamunya yang semakin cuek terhadap siapapun. Dia ngerasa kamu kayak udah gak mau tahu, gak mau peduli tentang dia. Dan banyak dia bilang kamu ini sosoknya sudah banyak berkembang dari sebelumnya, banyak berubah dari sebelumnya. Kamu orangnya lebih tegas, lebih strong, lebih auranya juga beda sih dilihatnya. Ini aku lihat banyak banget kartu-kartunya yang bilang lebih bersinar gitu loh saat ini. Sosoknya tuh sosok yang stabil, emosionalnya, kedewasaannya juga. Dan kamu punya orang-orang terdekat yang selalu menjaga kamu, protect kamu dimanapun. Pembawaan kamu tuh dilihatnya juga seseorang yang memang berkarisma. Apa sih, aku bingung ngomongnya. Kalau orang udah mapan kan mungkin terlihat dari apa yang dia miliki ya, jadi kita bisa bilang dia mapan. Tapi kalau kamu nih kayak ada sesuatu dalam diri kamu gitu loh. Itu yang susah dijelaskan. Pokoknya kayak ada something di dalam diri kamu yang buat kamu tuh kayak berkarisma, makin menarik, makin cantik, atau makin ganteng lah gitu ya.
sosok kamu juga lebih mandiri. Terlihat kayak kamu gak butuh seseorang gitu. Ya terlihat kamu bisa berdiri sendiri juga di atas kaki kamu sendiri. Kamu nggak menyusahkan atau mengandalkan siapapun di dalam hidup kamu. Terlihat kamu orang yang cukup bijak. Mungkin dia lihat kamu udah nggak sejalan sama dia, udah nggak satu frekuensi, beda arah, visi misi hidupnya juga beda. Kamu lebih tegas, lebih keras kepala saat ini. Mungkin kamu bukan people pleasure, mungkin dulu kamu people pleasure yang ingin menyenangkan semua orang, tapi sekarang kamu lebih tegas, bisa menolak apapun yang kamu gak suka. Beda juga energinya, bisa jadi dia energinya negatif, toxic, belum banyak berubah, tapi kamu energinya nih baik, positif, sudah banyak berubah. Pokoknya energinya beda aja gitu loh. Jadi kalau dia toxic dan negatif, kamu nih yang energinya tuh positif, baik. Orangnya siap berani lah gitu loh, siap menghadapi resiko. Orangnya mau maju, gak ada rasa takut istilahnya. Kalau kamu ingin maju ya maju, kamu mencoba sesuatu. Banyak kebahagiaan yang datang dalam hidup kamu katanya. Kamu juga sudah memasuki dunia yang happy katanya, ya, happy life mungkin. Dilihat banyak kebahagiaan yang kamu rasakan, entah dia tahu dari mana, tapi dia tahu kalau kamu sudah bahagia, kalau kamu bahagia saat ini. Hidup kamu banyak keberlimpahan, bahagia itu kan mungkin soal rasa, tapi untuk kayak finansial gitu ya, mungkin sudah berkelimpahan, makmur lah gitu mungkin. Kamu juga semakin care sama sekitar, sama circle kamu perhatian. Bisa dilihat kamu tuh kayak ada jiwa keibuan, care, perhatian. Mungkin dulu kamu orangnya tuh cuek banget sama sekitar kamu, tapi sekarang dilihatnya kamu benar-benar peduli. Pedulinya tuh yang benar-benar like mother, like sister gitu ya, benar-benar kayak mengayomi, menjaga, memprotek, memeluk apapun keadaan seseorang. Banyak dari kalian itu kayak terwujud apa yang kamu inginkan. Mungkin kamu bisa memanifestasi apa yang kamu inginkan, mudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Banyak hal yang terwujud dilihatnya sama dia. Pembawaan kamu tenang katanya. Mungkin banyak dari kalian yang sudah berkeluarga juga, atau mungkin banyak kalian yang makin dekat sama keluarganya saat ini. Mungkin family man atau family woman, jiwa-jiwa kalian yang kayak gitu. Dan kamu udah gak terlalu childish, sudah semakin dewasa, bisa memutuskan sesuatu, bisa mengambil keputusan. Mungkin kamu dilihat dulunya seseorang yang mengandalkan dia banget atau manja, kanak-kanakan, tapi sekarang udah cukup dewasa, udah bisa memutuskan jalan hidupnya sendiri, sudah bisa menerima keadaan, lebih ikhlas. Mungkin dia lihat kamu seseorang yang dulu sangat memaksakan sesuatu gitu ya, childish, harus kayak gini, harus kayak gitu, tapi sekarang udah bisa lebih sabar, ikhlas, dan legowo mungkin ya, bisa melepaskan hal-hal yang sudah gak baik, udah gak relate sama hidup kamu lagi. Dan dewasanya kamu tuh kamu bisa membantu seseorang, bisa memberikan bantuan. Banyak hal-hal yang kamu impikan tuh terwujud, tercapai, yang kamu cita-citakan. Seseorang bisa lihat itu. You get what you want. Banyak perubahan. Kamu banyak berubahnya. Diri kamu itu banyak berubahnya. Mungkin berubah lebih baik. Ya, kamu memperbaiki diri, terus kamu jadi seseorang yang bermanfaat. Mungkin kamu jadi seseorang yang punya high value sekarang, punya skill apa aja mungkin. Dan kamu juga mensupport orang-orang sekitar kamu, membantu, kasih dukungan, support, membuat mereka lebih berkembang, mungkin bisa.
kamu menjadi seseorang yang powerful, kayak kamu berkuasa, kamu punya power di posisi kamu saat ini, bisa di lingkungan keluarga, pekerjaan, apapun lah, kamu punya power. Dan mereka sadar you have power saat ini, powerful ya. Kayak kamu bukan orang sembarangan, nggak bisa direndahkan, nggak bisa disemain-mainain mungkin ya. Posisi kamu tuh apa sih istilahnya, posisi kamu tuh nggak main-main lah ibaratnya tuh kan. Banyak harapan-harapan di dalam hidup kamu itu yang terwujud, banyak magical moment, banyak hal-hal ajaib, miracle, kayak dreams come true mungkin ya. Dan dikelilingi orang-orang baik, orang-orang positif. Banyak orang yang mau mendekat ke kamu katanya. Aku nggak tahu ini mendekatnya tuh jenisnya apa, tapi dia bilang ya bisa dilihat kamu seseorang yang mungkin punya magnet, jadi banyak orang yang gampang dekat dan tertarik sama kamu juga. Tuh kan kartunya keluar, kamu ya seseorang yang cukup penting saat ini posisinya. Tegas, kamu tuh tegas. Dulu kamu mungkin menye-menye, kayak gak bisa mengambil keputusan. Ibaratnya kamu dalam hubungan toksik, tapi gak bisa tegas, gak bisa memutuskan, gak bisa meninggalkan seseorang padahal hubungannya udah toksik. Tapi sekarang kamu terlihat seseorang yang tegas, berprinsip. Nah itu, punya prinsip. Kalau marah-marah, gak suka, kamu bilang gak suka. Kamu gak akan mentoleransi apapun yang sifatnya tuh negatif, yang sifatnya merugikan kamu. Kamu udah bisa say no, kamu udah bukan people pleasure lagi, kamu udah bisa menjauh dari orang-orang yang toxic, yang negatif. Banyak orang nih yang terbayang-bayang sama kamu katanya. Gak tahu kenapa, mereka punya feeling atau mereka tertarik sama kamu, tapi kamunya mungkin cuek. Banyak orang-orang yang ingin menjalin komunikasi sama kamu. Mereka menilai kamu dan perubahan kamu. Kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri saat ini. Kamu lebih fokus merencanakan masa depan kamu, hidupnya kamu ke depannya juga. Dan dia lihat kamu bisa merencanakan hidup kamu dengan baik katanya nih. Banyak mereka yang jatuh cinta sama kamu. Kamu kan banyak berubah, tapi mereka jatuh cinta jadinya sama perubahan kamu, diri kamu yang sekarang. Kamu udah bisa menahan diri. Menahan diri itu apa ya? Ketika kamu misalnya ya cinta sama seseorang, tapi orang itu nggak baik, kamu bisa menahan diri untuk nggak mendekati dia, untuk cut off dia, untuk nggak deket-deket lagi sama dia. Banyak orang yang mengejar kamu katanya, ingin mendapatkan kamu, ingin dekat sama kamu. Dan dia pun gitu, ada hal-hal di dalam diri kamu yang buat dia kagum. Cueknya kamu juga bikin gemes katanya. Entah dia penasaran atau malah makin gemes sama kamu, malah makin pengen deket gitu mungkin sama kamu. Ada orang yang ingin komunikasi sama kamu, ingin komunikasi itu kayak open conversation atau bicara, berdiskusi, atau mungkin deep talk, entah sesuatu yang penting atau enggak, tapi aku bingung. Tapi ada orang-orang yang kayak pengen berkomunikasi gitu loh, karena dia mungkin tertarik atau apa. Tapi kamu tuh terlihat dari luar tuh seseorang yang sulit didekati atau untouchable mungkin ya, jadi mereka kayak takut atau malu-malu. Perubahan kamu nggak tahu nih, ini terkait sama mungkin banyak dari kalian yang hobinya bepergian, traveling atau jalan-jalan. Dilihat semakin kesini kamu makin sering bepergian. Traveling itu sebenarnya nggak harus jauh juga sih, mungkin terlihat kamu sekarang lebih banyak keluar, go out atau bersosialisasi. Mungkin kamu dulu lebih sering jadi anak rumahan kali ya, lebih sering di dalam rumah, tapi sekarang terlihat kamu tuh ya jadi seseorang yang sering keluar rumah, suka bersosialisasi, atau lebih ekstrovert mungkin ya.
Kamu lebih fokus sama diri kamu sendiri dan terlihat hidup kamu yang menyenangkan, dunia kamu yang asik. Sendiri pun kamu terlihat kayaknya happy aja gitu. Mungkin banyak dari kalian yang single, jadi terlihat single pun happy, single pun bahagia. Jadi banyak orang yang malah ingin masuk ke dalam dunia kamu ya. Mungkin kamu banyak masalah, tapi kamu bisa handle masalah kamu sendiri. Mungkin dulu kamu seseorang yang clingy, minta bantuan, mengandalkan orang lain. Tapi kamu udah cukup mandiri saat ini. Banyak dari kalian yang sudah lebih spiritual ya. Spiritual tuh paham sama diri sendiri atau lebih spiritual. Hubungan kamu sama Tuhan kamu tuh bagus. Kamu lebih dekat mungkin sama Tuhan kamu saat ini. Banyak belajar tentang keagamaan. Ya, hubungan-hubungan dengan Tuhan. Dan apa ya, dilihat mungkin entah nih, seseorang lihatnya kamu itu banyak yang mendekati, banyak orang yang suka atau tertarik sama kamu, mungkin banyak yang sayang juga sama kamu udah bisa meninggalkan apapun yang membuat kamu sedih katanya. Iya, dan banyak hal baru dalam hidup kamu. Ada orang yang bilang kayak gitu. Hal baru tuh apa ya ibaratnya? Mungkin pencapaian atau hal-hal yang baru kamu tekuni, baru kamu coba. Kamu orangnya nggak takut mengambil resiko katanya saat ini. Terlihat kamu lebih baik, mungkin banyak yang lebih baik dari dia saat ini. Banyak perubahan kan berkembang, jadi kamu terlihat lebih baik dari mereka. Dan ada yang ngerasa kamu diam-diam kepoin dia. Diam-diam stalking dia katanya. Nah, kamu tuh kadang menghilang atau nggak ada kabar. Sulit buat cari kamu, sulit buat komunikasi sama kamu. Dan kamu tuh memberi batasan saat ini. Memberi batasan untuk mengurangi komunikasi atau mengurangi intimate relationship, kayak kamu mengurangi intensitas kedekatan sama seseorang mungkin juga. Tuh kan, tadi kan aku bilang kalian tuh banyak yang lebih spiritual. Keluarkan spiritual. Aku juga bilang kamu dewasa. Nah, di sini ada maturity, spiritual maturity yang berkaitan sama kedewasaan dan tingkat spiritual kamu. Level spiritual kalian mungkin udah naik level ya. Udah lebih tinggi lagi spiritualnya mungkin. Lebih bijak. Sudah banyak hal yang kamu lewati, banyak pengalaman mungkin. Sekarang juga lebih tertutup katanya. Banyak orang yang pengen tahu tentang kamu nih katanya nih. Walaupun berbeda, kamu sudah bisa menerima perbedaan. Terlihat hidup kamu juga kayak lebih berwarna. Happy mungkin dilihatnya sama dia. Kamu lebih lebih banyak menghabiskan waktu untuk diri sendiri. Banyak dari kalian yang mungkin masih sekolah atau sekolah lagi atau kuliah lagi mungkin. Tapi belajar dan sekolah nggak harus yang akademik sih. Mungkin adalah hal-hal yang kamu kerjain saat ini, fokus ya. Iya nih, tingkat kedewasaan sih terlihat dari kamu yang lebih tenang. Mungkin dulu kamu tukang ngambek. Mungkin dulu kamu seseorang yang apa-apa harus diturutin gitu ya, harus denger. Tapi entah gimana ada orang yang bilang kamu lebih dewasa saat ini. Lebih dewasa mungkin juga terlihat dari cara berpakaian. Terlihat dari stylenya kamu. Dari gaya bicara kamu. Dari apa yang kamu bicarakan juga bisa. Dari sikap kamu yang lebih tenang, kamu bisa mengontrol sih, mengontrol semuanya, mengontrol emosional, nada bicara atau gaya bicara juga, mengontrol emosi ketika lagi marah. Dia menilai kamu dan perubahan kamu. Kamu kayaknya punya seseorang deh terdekat, entah pasangan atau apa menurut dia. Jadi ada seseorang yang kayak menjaga kamu.
ya. Ada seseorang yang menjaga kamu mungkin di sini. Apa ya, seseorang ini tuh kayak mungkin kamu punya pasangan atau bestie atau apa ya, circle lah. Kamu punya circle yang menjaga kamu, protek kamu, yang sayang sama kamu katanya. Banyak dari kalian juga baik sama sekitar. Baik sama sekitar tuh maksudnya baik hati. Memang mungkin orangnya baik hati, tapi sekarang banyak kalian tuh yang lebih peka terhadap sekeliling. Misalnya kepada lingkungan kamu lah gitu ya. Apa ya contohnya ya? Ya lebih peka lah terhadap sekeliling kamu. Kamu orangnya gak banyak bicara katanya. Iya. Sekarang menjadi seseorang yang gak banyak bicara. Lebih kalem kali ya. Lebih dewasa, lebih kalem. Pembawaannya juga gesturnya itu seseorang yang menenangkan gitu ya. Tapi banyak orang yang susah nih, susah melupakan kamu. Susah. Kalau kamu feminin, kamu berubah menjadi seseorang yang lebih bijak, lebih cantik, lebih punya value. Ada seseorang yang berharap kamu buka hati untuk dia. Energi kamu juga dilihatnya seseorang yang punya vibrasi tinggi, high vibration. Tuh, banyak seseorang yang ingin komunikasi atau pengen ngobrol sama kamu. Tadi kan aku bilang ya sebelumnya, banyak mau komunikasi, ngobrol atau diskusi. Tuh, di sini ada discuss. Honestly, discuss your feelings with each other. Ya, banyak orang yang pengen ngobrol, mengungkapkan isi hatinya mungkin sama kamu. Saking kamu cueknya, saking kamu gak peka mungkin ya. Banyak orang yang ingin mengungkapkan perasaan juga. Perasaan bisa memang mereka punya romantic feeling, bisa memang ya mereka tertarik, atau bisa memang ya pengen aja gitu kamu dengerin dia. Ya entah keluarga kamu atau teman-teman kamu, karena kamu secuek itu. Banyak orang yang menilai sekarang kamu tuh seseorang yang worth it, you have value mungkin. Jadi banyak yang berpendapat kamu itu salah satu pasangan yang pantas gitu loh, pantas dijadikan pasangan ideal. Contoh pasangan ideal itulah kamu. Cie, entah siapa yang ngomong ya, pokoknya adalah orang-orang yang pengen serius sama kamu nih, pengen punya hubungan serius relationship ya. Banyak orang yang ingin menarik perhatian kamu, entah kamu cuek, gak peka, atau memang ya kamu menarik aja, jadi mereka pada caper-caper. Sifat kamu yang ambisius dan optimis terhadap apa yang kamu inginkan, terhadap keinginan kamu. Orang bisa lihat kalau kamu tuh jiwanya optimis, ambisius ya. Cewek-cewek ambi, mungkin cewek-cewek alpha woman. Itu kalau feminin ya. Positif, kamu bisa lebih positif. Pikiran kamu juga bisa menghandle pikiran kamu. Mungkin dulu kamu seseorang yang overthinking, pikirannya negatif terus, tapi sekarang udah lebih baik pikirannya. Apa ya, banyak orang yang ingin menawarkan apa sih, kayak menawarkan relationship, sebuah hubungan. Ada orang yang ingin ketemu sama kamu nih, mungkin kamu banyak berubah, nah mereka juga pengen ketemu atau pengen kembali mungkin ya, bisa sih. Tuh, ada orang yang gak berhenti mikirin kamu. Jatuhnya kayak addiction. Cie. Tercandu-candu, teradiksi gitu ya sama kamu. Teradiksi, adiktif. Ya. Gimana tuh? Dan apa ya? Kamu membawa pengaruh sih buat hidup seseorang di sini. Banyak orang yang ngerasa hadirnya kamu itu membawa pengaruh buat hidupnya mereka. Iya. Jadi diam-diam kamu mau apa ya, berperan penting dalam hidup seseorang. Kamu diam aja tuh penting buat mereka. Apalagi kamu bergerak ya. Dan apa ya, ada seseorang yang pengen ngajak kamu pergi atau traveling. Iya, mungkin pengen ngajak kamu go out, dating atau apa ya.
pengen ini spending time aja gitu. Dan dia menilai kamu dan perubahan kamu. Jiwa kamu tuh kayak bersemangat. Dulu mungkin kamu seseorang, contoh ya, mungkin kamu tuh dulu seseorang yang murung, negatif bukan berarti kamunya negatif, mungkin sering kayak kamu tuh energinya negatif, gampang stres, gampang overthinking, anxiety ya, feeling anxious. Mungkin dulu kamu orang yang seperti itu, terus mentalnya berantakan, contohnya aja ya. I didn't say mental kalian berantakan, enggak ya, ini contohnya aja ya, nggak boleh baper. Nah jadi ibaratnya kamu tuh seseorang yang sekarang tuh kayak punya pengharapan dalam hidup, berapi-api, bersemangat. Ya kamu mungkin punya goals saat ini. Mungkin kalau dulu kamu seseorang yang energinya buruk, negatif, terpuruk, tapi sekarang mungkin kamu udah bangkit gitu ya. Jadi kayak energinya on fire banget, bagus gitu ya. Vibrasinya bagus, yang tadi aku bilang high vibration. Banyak dari kalian tuh sudah apa ya, pokoknya high vibration lah, bagus ya. Vibes-nya tuh bagus. Ya, alarm aku bunyi. Ada next kerjaan guys, ada next client sih itu. Ya udah, kita selesaikan dulu ya video ini. Aku tuh kalau nggak disempet-sempetin nggak akan bikin video guys, beneran ya. Jadi ya susah waktunya, tapi ya udah disempet-sempetin. Nah, kita balik lagi ke videonya. Menilai kamu dan perubahan kamu. Banyak orang yang sedih ya katanya ya. Banyak orang yang sedih kayak kamu menjauh dari mereka, kamu cuek sama mereka, kamu ngerasa mereka itu udah gak penting buat kamu. Diamnya kamu itu yang bikin mereka sedih katanya. Kamu cuek, terlihat tidak peduli ya, don't care mungkin sama mereka. Tapi lebih sukses, lebih mapan katanya kamu nih sekarang. Bingung ya kan, kamu cuekin mereka tapi kamu lebih sukses. Jadi mereka malah makin bingung gitu kan. Harusnya kamu kayak sedih, kenapa-napa, terus membutuhkan mereka, cari mereka, tapi kamu meninggalkan mereka, malah kamu semakin ini ya, semakin bagus hidup kamu. Jadi ya mereka malah makin sedih, kok kamu kayak nggak butuh mereka, apa ya, kayak nggak butuh siapapun ya. Jadi mereka tuh pengennya kamu butuh mereka, kamu cari mereka gitu, pengennya gitu, tapi ternyata tidak ya. Ya good lah berarti ya, kamu mungkin banyak perubahan yang lebih baik ya saat ini. Terus ya hidup kamu berkelimpahan sih katanya ya. Dan apa lagi ya, apalagi nih, banyak orang yang kagum ya sama kamu, sama jalan hidup kamu. Mungkin dilihat hidup kamu tuh nggak mudah gitu ya, kayak berdiri sendiri, apa-apa sendiri, mungkin mandiri, independen, tapi entah gimana nggak menyusahkan orang lain, tapi terlihat berliku-liku hidupnya, tapi lebih baik kayaknya saat ini. Banyak orang yang melihat kamu berbeda sama mereka. Berbeda tuh apa ya? Entah perbedaannya apa. Misalnya mereka ini, gimana ya aku contohinnya? Pokoknya mereka ngerasa kamu makin jauh dan makin berbeda sama mereka. Misalnya, anggaplah ya mereka pekerjaannya stuck. Ya contoh pekerjaan aja lah, bingung aku juga. Contoh pekerjaan, mereka pekerjaannya stuck. Nah kalau kamu semakin kesini pekerjaannya malah semakin bagus, semakin apa ya, semakin cemerlang gitu ya, semakin sukses, berhasil. Nah itu kan jauh banget jadinya sama mereka, bener-bener opposite banget kamu yang sekarang sama mereka yang sekarang. Ya mungkin mereka membanding-bandingkan, dia membanding-bandingkan hidup kamu dan hidup dia saat ini. Kamu juga semakin tertutup katanya sekarang, nggak terlalu banyak membuka diri, terus susah buat dia tahu tentang kamu. Mungkin juga kamu nggak banyak apa ya, nggak banyak cerita atau posting sesuatu tentang personal, apa ya, private life kamu gitu mungkin ya.
banyak orang yang merasa kehilangan loh katanya nih. Iya, mungkin mereka sedih ya. Oke, itu aja gengs. Aku ada next client dan aku masih ada kerjaan juga untuk bikin update zodiak di Instagram. Ya, semoga aku sehat-sehat terus, doakannya. Oke, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Oke, ini ada pesan semesta untuk kamu. Ada 3 kartu di sini. Aku nggak tahu apa. Kita buka aja bareng-bareng. Pesan semesta untuk kamu saat ini. Tadi tuh aku pengen bikin yes or no question, tapi kayak bosen ya. Udah lama aku nggak kasih pesan semesta. Oke, pesan semesta untuk kalian. Yang pertama adalah kamu pasti lagi bingung. Ya, lagi bingung. Ada sesuatu yang kamu ingin putuskan. Jadi di sini katanya adalah coba pertimbangkan lagi katanya. Coba lihat dari sisi positif. Coba ambil waktu dulu sebelum kamu memutuskan sesuatu. Kamu pertimbangkan dulu. Lihat sisi baik dan positifnya. Dan jangan terlalu banyak bicara. Dalam artian apa ya? Kamu pikirin dulu masalah kamu. Atau sebelum berbicara mungkin berpikir dulu, berpikir matang-matang mungkin ya, sebelum mengambil keputusan. Kalau bisa ya mengambil keputusan yang adil, jangan yang egois, memikirkan diri sendiri. Banyak dari kalian yang lagi baper-bapernya, ini nggak tahu bapernya tuh marah atau baper kesal atau baper falling in love dengan seseorang, tapi coba untuk dikontrol perasaan kamu. Kalau kamu udah nggak sanggup sama keadaan kamu saat ini, mungkin kamu bisa bercerita sama orang sekalian kamu. Nggak boleh menyerah, harus tetap punya harapan untuk hidup apapun itu masalahnya. Dan apa ya? Coba banyak introspeksi juga. Mungkin dengan kamu introspeksi, kamu bisa menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Kalian tuh butuh menenangkan diri katanya, berkontemplasi. Tanya ke diri kamu sendiri, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu harapkan saat ini. Kamu ingin bagaimana, tujuan hidup kamu apa. Dan jangan menyerah, take action. Jangan diam aja. Katanya banyak dari kalian yang sekarang tuh kayak diam aja, nge-freeze, gak melakukan apa-apa, do nothing. Tapi cobalah untuk action, sekecil apapun. Istilahnya ya kamu ada pergerakan lah gitu, gak cuma diam aja. Dan apa ya, jangan merasa kalau diri kamu itu nggak penting. Kamu penting kok buat siapapun, buat sekeliling kamu. Jangan merasa kayak nggak ada yang peduli sama kamu. Ya, aku peduli kok. Aku peduli. Aku Dinda nih peduli lah sama kamu. Siapapun kamu, all of you. Siapapun kamu, aku peduli dan sayang sama kamu. Jangan pernah berpikir nggak ada orang yang peduli dan nggak sayang sama kamu, ya. Nggak boleh sedih ya. Aku peduli kok nih. Ya, tenang. Ada Dinda di sini. Ada Raisa di sini. Apalagi ya, jangan menyerah lah ya. Don't give up. Tetaplah berbuat baik. Seandainya ada seseorang yang menyakiti kamu atau membuat kamu terluka, tapi kamu harus tetap berbuat baik kepada siapapun. Kalau ada satu orang yang menyakiti kamu, oke, mungkin kamu nggak bisa berbuat baik sama dia, tapi tetap kamu harus be kind terhadap siapapun. Jangan sampai ada satu orang yang menyakiti kamu, akhirnya kamu jadi orang jahat sama siapapun. Jangan kayak gitu ya. Mungkin ada seseorang atau mungkin ada dari kalian yang lagi menunggu-nunggu pesan atau komunikasi dari seseorang. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, lakukanlah. Kalau kamu ingin ingin komunikasi, mungkin ingin menghubungi seseorang, mungkin kamu bisa yang approach duluan atau memulai duluan. Karena aku lihat di sini ada kayak kamu tuh menahan untuk melakukan sesuatu, entah alasannya apa. Tapi mungkin bisa dicoba. Kamu yang approach duluan, kamu yang take action duluan, kamu yang menghubungi atau mencari seseorang duluan. Ya. Buat kalian yang udah stuck di masa lalu atau nggak mau membuka hati, mungkin ada waktunya untuk kamu membuka hati, membuka diri, open your heart, open for new relationship mungkin ya. Bukalah hati terhadap orang-orang baru, bukalah
Seandainya ada seseorang yang mencoba mendekati kamu, nggak apa-apa, mungkin membuka diri dulu, membuka hati atau kenal dulu orang itu ya. Pokoknya apa ya, open for something new lah, mungkin relationship, teman baru, sahabat baru, apapun ya. Oke, itu aja. Thank you gengs for watching ya. Semoga kalian happy dan sehat-sehat terus, semoga bermanfaat, dan don't forget to stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.